Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah sangat dikenal oleh banyak orang sebagai negara maritim. Sebutan itu bisa muncul karena negara Indonesia memiliki luas lautan lebih banyak dibandingkan dengan daratan, sehingga hampir semua daratan Indonesia dikelilingi dengan garis pantai. Badan Informasi Geospasial atau disingkat dengan BIG menyatakan bahwa total panjang garis pantai negara Indonesia yaitu 99.093 km. Panjang garis itu sangatlah panjang, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, garis pantai Indonesia mulai mengalami penyusutan. Penyusutan garis pantai Indonesia sudah terjadi di beberapa tempat, sehingga perlahan-lahan garis pantai Indonesia juga berkurang. Menyusutnya garis pantai ini bisa menyebabkan lingkungan, ekosistem, dan penduduk sekitar pantai mengalami kerugian, sehingga tidak bisa menggunakan pantai dengan maksimal. Garis pantai ini yang menyusut bisa disebabkan karena ulah manusia dan bisa juga karena faktor alam, sehingga mencegah terjadinya abrasi pantai bisa dikatakan sebagai keharusan agar ekosistem pantai tetap terjaga dengan indah dan sumber daya laut tetap ada, sehingga perekonomian penduduk sekitar bisa mengalami peningkatan. Nah, untuk memahami lebih lanjut, akan kita bahas pada video berikut ini. Dari Prodi Fisika Ilmu. Dan saya adalah akademisi dengan tugas Prodi Fisika. Dan saya Dianila Lestari dengan NIM 21034050 Prodi Fisika Ilmu. Dan saya Rika Yuli Farma dengan NIM 21034112 dari Prodi Fisika NH. Abrasi pantai adalah proses alami di mana tanah atau pasir di tepi pantai terkikis atau tererosi oleh gelombang laut, arus air, angin, atau aktivitas manusia. Proses ini secara bertahap mengurangi luasnya garis pantai, menyeret pasir atau tanah ke laut, dan mengubah bentuk pantai secara keseluruhan. Akibat dari abrasi ini akan menyebabkan pantai menggetarkan batuan ataupun tanah di pinggir pantai, sehingga lama-kelamaan akan berpisah dengan daratan dan akan mengalami abrasi pantai. Proses terjadi abrasi yaitu pada saat angin yang bergerak di laut menimbulkan arus serta gelombang mengarah ke pantai, sehingga apabila proses ini berlangsung lama-kelamaan akan mengikis pinggir pantai. Kekuatan gelombang terbesar dapat terjadi pada waktu badai, dan badai inilah yang mempercepat terjadinya proses abrasi pantai. Ekosistem pantai merupakan salah satu ekosistem paling dinamis dan kompleks di dunia. Terletak di perbatasan antara daratan dan lautan, ekosistem pantai mencakup sejumlah komponen biologis, fisik, dan kimia yang berinteraksi secara kompleks. Dari hamparan pasir yang luas hingga padang rumput pantai yang berwarna-warni, ekosistem pantai menyediakan lingkungan yang kaya dan penting bagi banyak spesies.
serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang signifikan. Ekosistem pantai memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di darat dan di laut. Vegetasi pantai seperti rumput dan mangrove berfungsi sebagai penyaring alami yang membantu mengurangi erosi pantai, menyimpan karbon yang mengurangi dampak gelombang dan pasang surut ekosistem pantai, berperan sebagai habitat reproduksi dan perhatian migrasi bagi banyak spesies laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Kerusakan ekosistem pantai tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tapi juga dapat menyebabkan erosi pantai yang meningkatkan banjir dan bahkan kehilangan tempat tinggal bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Pembangunan memiliki dampak yang sangat signifikan di pantai. Yang pertama yaitu dapat mengubah aliran air dan mengganggu defisit alami pantai. Selanjutnya, dapat mengganggu keberlanjutan hidup pantai sebagai gelombang dan badai. Yang kedua yaitu dapat mengganggu habitat alami seperti hutan, bakau, padang laut, dan karang. Perubahan ini berpotensi untuk mengganggu atau mengancam keberagaman hayati yang terdapat di lingkungan sekitar pantai. Selanjutnya itu, pembangunan dapat menyebabkan peningkatan limbah. Limbah ini dapat berasal dari limbah sampah ataupun limbah-limbah lainnya yang terdapat di pantai, sehingga dapat mengganggu ekosistem pantai dan laut itu sendiri. Untuk dampak yang keempat yaitu bangunan-bangunan di tepi pantai ini dapat mengubah tata ruang alami yang kadang menghilangkan atau mengurangi akses masyarakat lokal untuk pergi ke pantai tersebut. Selanjutnya itu bangunan di tepi pantai dapat meningkatkan resiko terhadap bencana alam. Hal ini disebabkan karena menghalangi jalur evakuasi serta menambah kerentetan terhadap badai, banjir, atau tsunami, dan disebabkan karena peningkatan oleh abrasi pantai itu sendiri. Dampak selanjutnya itu bangunan di tepi pantai membutuhkan daya air seperti energi yang berlebihan, sehingga dapat menambah tekanan pada lingkungan pantai dan ekosistem di sekitarnya. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak ini yaitu yang pertama melakukan restorasi dan pemulihan ekosistem pesisir yang terganggu atau rusak, seperti penanaman hutan bakau, penanaman kembali restorasi terumbu karang, atau program restorasi padang laut. Yang kedua yaitu menerapkan teknik-teknik manajemen erosi seperti penggunaan struktur penahanan pantai, vegetasi pantai, atau rekayasa pantai yang ramah lingkungan untuk mengurangi laju erosi pantai. Yang ketiga yaitu mengelola limbah secara efisien untuk mencegah pencemaran pantai dan memastikan ekosistem pengolahan limbah yang baik dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang keempat yaitu melindungi area-area penting bagi keanekaragaman hayati pesisir seperti hutan bakau, padang laut, dan habitat satwa liar melalui pembentukan kawasan konservasi atau taman laut. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pasir dengan dilakukannya penyuluhan, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian pantai itu sendiri. Yang keenam yaitu menerapkan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan untuk pembangunan di tepi pantai dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, ekonomi secara seimbang. Yang ketujuh yaitu mengelola pembangunan sumber daya alam di sekitar pantai termasuk air, tanah, dan energi secara berkelanjutan meminimalisir dampak lingkungan. Yang kedelapan yaitu melibatkan komunitas lokal, lembaga pemerintahan, serta organisasi non-pemerintahan dalam upaya pelestarian dan peningkatan kesadaran akan kelanjutan lingkungan pasir. Jenis-jenis bangunan pengaman pantai. Salah satu upaya untuk mengatasi erosi pantai meliputi pembangunan struktur pengamanan pantai seperti jembatan mangrove adalah struktur pengamanan pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus menghadap
arah pantai. Bahan strukturnya umumnya kayu, baja, beton, dan batu. Pemasangan groin mengisikan aliran air arus pantai sehingga pasir terperangkap. Yang kedua, breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang. Pelepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk pelindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai sehingga terjadinya endapan di belakang bangunan. Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Yang ketiga, relevan adalah struktur di pantai yang dibangun searah pantai dengan fungsi utama melindungi pantai tererosi. Struktur refermen secara tipikal terdiri dari lapisan luar yang terbuat dari batu, beton, atau aspal untuk melindungi profil pantai dengan kemiringan alami. Dalam praktek, dibedakan antara refermen dan tembok pantai berdasarkan fungsi dalam perlindungan pantai. Tetapi dalam literatur teknik biasanya tidak ada perbedaan antara keduanya. Dalam membahas dampak bangunan terhadap ekosistem maupun agresi pantai, kita juga perlu memahami tentang konsekuensi terkait bencana tersebut. Karena bencana tersebut tidak terlepas dari karakteristik gelombang, di mana pantai selalu menyesuaikan bentuk profilnya sedemikian sehingga mampu meredam energi gelombang yang datang. Penyesuaian bentuk tersebut merupakan tanggapan dinamis alami pantai terhadap laut. Namun, sering pertahanan alami pantai tidak mampu menahan serangan aktivitas laut, seperti gelombang, arus, dan pasang surut. Pasang surut air laut sendiri dikarenakan gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap air laut di permukaan bumi. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah gerak lurus dan sepanjang pantai, dan menyebabkan gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pelindung pantai. Berdasarkan teori gelombang amplitudo kecil atau teori gelombang air, energi total suatu panjang gelombang merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan kecepatan partikel air karena adanya gerak gelombang. Sedangkan energi potensial gelombang adalah energi yang dihasilkan oleh perpindahan muka air karena adanya gelombang. Adapun persamaan energi total dapat dirumuskan dengan E sama dengan Rho G H kuadrat L bar 8, di mana E adalah energi, Rho adalah rapat massa air laut, dan H adalah ketinggian gelombang pecah, dan L adalah panjang gelombang. Sedangkan persamaan tentang tenaga gelombang ialah P sama dengan NE per D atau N dc, di mana N adalah indeks, D adalah energi, P adalah periode gelombang, dan C adalah cepat lambat gelombang.